Halo, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Bu Anis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan makanan pendamping ASI untuk usia 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Seperti yang pernah saya sampaikan dulu. Tetapi pada kesempatan kali ini, lebih saya tekankan pada empasi dari bahan sayur dan ikan. Makanan pendamping ASI yang baik sangat penting untuk menjaga agar ibu bisa menyusui hingga 2 tahun. Dampak kurang gizi bagi bayi dapat mengalami gagal tumbuh atau stunting. Di sini bayi kecil, pendek, dan kurus. Hambatan perkembangan kognitif yaitu berpengaruh terhadap sekolah dan keberhasilan pendidikan. Ketika dewasa pun ada penyakit metabolik seperti diabetes, penyakit jantung, kanker, dan penyakit lainnya. Kunci keberhasilan dalam pemberian empasi yaitu ada 3T. T yang pertama adalah tepat waktu. Kapan empasi pertama kali diberikan? Empasi pertama kali diberikan setelah bayi atau balita itu berusia 6 bulan. Tepat jumlah dan frekuensi. Jumlah dan frekuensi pun harus disesuaikan dengan usia bayi maupun balita. Tepat penggunaan bahan lokal. Bahan lokal di sini bahan yang diberikan atau empasi yang diberikan pada usia 6 bulan atau pertama kali sebaiknya adalah menu tunggal. Menu tunggal di sini bertujuan untuk mengetahui apakah bayi atau balita itu ada alergi terhadap suatu makanan tertentu. Menu tunggal hanya cukup dilakukan selama 1 minggu. Setelah 1 minggu sebagai menu perkenalan, setelahnya kita bisa menggunakan menu 4 bintang yang terdiri dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan sayur. Selain 3 kunci tadi, kita juga harus memperhatikan 10 prinsip dalam pemberian empasi. Prinsip yang pertama yaitu menyusui selama 6 bulan. Kemudian baru memperkenalkan dengan empasi tetapi tetap terus menyusui. Yang kedua, menyusui hingga bayi maupun balita itu berusia 2 tahun. Merespon keinginan bayi. Merespon keinginan bayi ini sama saat ketika kita memberikan ASI eksklusif, yaitu tidak boleh menjadwalkan, tetapi secara on demand atau bayi menginginkan atau setiap 2 jam sekali. Nah, pada pemberian empasi pun kita tetap harus menyusui, di mana misalnya kita jadwalkan jam 6 pagi yaitu pemberian ASI, kemudian jam 8 kita memberikan sarapan pagi, kemudian jam 10 kita memberikan makanan selingan dan ASI, kemudian jam 12 kita sudah memberikan makan siang, jam 2 siang kita sudah memberikan ASI, jam 4 kita berikan makanan selingan, kemudian jam 6 sore kita sudah memberikan makan malam. Kemudian dari jam 8 sampai dengan pagi lagi kita cukup berikan ASI seandainya kita masih menyusui. Seandainya sudah tidak menyusui, kita bisa berikan dengan susu formula. Selain itu, kebersihan dan cara menyimpan makanan juga harus diperhatikan. Jangan sajikan makanan panas ke dalam wadah atau tempat dari bahan plastik. Dan jangan memanaskan makanan itu berulang-ulang. Nanti kandungan vitamin yang ada di dalam makanan itu akan hilang. Kemudian, memulai dengan jumlah sedikit, lama-lama menjadi banyak. Kemudian, yang keenam, kita tingkatkan tekstur makanan sesuai dengan usia bayi. Pada awal pemberian empasi, pada usia 6 bulan, kita berikan tekstur yaitu halus cair dengan di blender. Kemudian usia 7 sampai dengan 8 bulan, itu juga kita naikkan teksturnya menjadi agak kasar, tetapi masih tetap di blender. Kemudian usia 9 dan sampai 10 bulan itu kita naikkan, hanya perlu mencacahnya saja tanpa perlu kita blender. Kemudian pada usia 11 bulan kita sudah bisa memberikan menu dengan ditim. 12 bulan sampai dengan 2 tahun itu sudah bisa dengan menu keluarga. Kemudian frekuensi makanan juga kita harus sesuaikan dengan pertumbuhan bayi.
Pada pemberian MPASI 6 bulan yaitu cukup 2 sampai dengan 3 sendok makan. Kemudian 7 sampai dengan 8 bulan kita naikkan lagi menjadi 4 sampai dengan 6 sendok. Kemudian 9 sampai dengan 10 bulan kita juga harus memperhatikan di mana dalam waktu 1 hari kita bisa memberikan 4 kali makan, kemudian 1 sampai dengan 2 kali selingan. Kemudian pada usia 11 bulan kita sudah meningkatkan lagi porsinya menjadi 250 ml atau 3 sampai dengan 4 kali per hari. Seperti itu. Kemudian yang ke-8 kita bisa berikan makanan itu dalam bentuk bervariasi. Jadi anak bisa menikmati suatu makanan dengan berbagai macam variasi. Kemudian yang ke-9 kita bisa berikan suplemen, vitamin maupun mineral yang dibutuhkan oleh bayi. Yang ke-10 prinsip yang terakhir yaitu jika anak sakit, pemberian makanan pada bayi dan balita yang sakit kita harus bedakan dengan bayi dan balita yang sehat. Di sini pada pemberian MPASI ada banyak cara untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan si kecil pada usia 1 sampai dengan 2 tahun. Salah satunya yaitu dengan pemenuhan nutrisi yang baik. Dengan menyediakan resep makanan balita 1 sampai 2 tahun yang bergizi. Cara memenuhinya bagaimana? Cara memenuhi nutrisi balita berusia 1 sampai dengan 2 tahun yaitu dengan mengkonsumsi makanan hewani seperti susu, telur, daging, dan ikan. Setiap hari ditambahkan dengan berbagai jenis kacang-kacangan, buah-buahan, dan sayur. Selain itu, tambahkan sedikit minyak atau lemak makanan sebagai energi. Dan pastikan cemilan yang diberikan kepada balita itu juga tetap sehat. Kemudian di sini nanti saya akan menyampaikan beberapa resep makanan bayi atau balita berusia 1 sampai dengan 2 tahun. Saat pemberian MPASI pada 1 sampai 2 tahun, kreativitas dalam pengolahan suatu makanan saat menyajikan perlu kita perhatikan karena anak bisa mengalami GTM atau gerakan tutup mulut sehingga anak sulit untuk makan. Maka dari itu kita harus mengolah suatu makanan dengan beberapa variasi. Di sini nanti ada beberapa resep makanan balita 1 sampai 2 tahun. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang nugget bayam. Bagi anak yang tidak bisa menyukai sayur, kita bisa mencoba mengolahnya menjadi bentuk nugget agar mudah disukai oleh si kecil. Yang kita ketahui, bayam merupakan salah satu makanan yang kaya akan serat dan meningkatkan kemampuan pencernaan menjadi lebih sehat. Selain itu pun, bayam banyak mengandung vitamin A, C, dan K untuk membuat tubuh menjadi lebih sehat. Apa saja yang kita butuhkan saat membuat nugget ayam? Yang pertama ada 50 gram kacang almond, 1 ikat bayam, dan 50 gram tepung roti, 2 buah telur, 1 sendok oregano, 1 sendok garam, dan 50 gram keju parut sebagai perasanya. Kemudian cara membuatnya yaitu bersihkan bayam lalu cacah menggunakan pisau atau apa. Tambahkan kacang almond, oregano, garam, dan keju parut, lalu cacah kembali hingga halus. Kemudian keluarkan adonan ke sebuah wadah, tambahkan telur dan adonannya. Bentuk adonan sesuai dengan keinginan, mau bulat, mau lonjong, terserah. Kemudian kita masukkan atau kita goreng. Setelah itu kita sajikan dalam bentuk yang masih panas. Jadi di sini anak bisa menikmati sayur dalam bentuk nugget. Itu olahan yang pertama. Kemudian olahan yang kedua, di sini ada sup krim brokoli. Mungkin kalau brokoli kita rebus aja atau kita blender, anak tidak suka, kita bisa menyiasatinya dengan membuat sup krim. Sup krim yaitu makanan hangat yang mampu melegakan tenggorokan anak. Diperkaya dengan sayuran, sup krim juga bisa menjadi makanan yang lezat dan bergizi untuk si kecil.
Selain itu, kita ketahui bahwa brokoli mengandung kalsium, vitamin K yang tinggi sehingga penting untuk kesehatan tulang. Selain itu pun, brokoli juga penuh dengan nutrisi seperti magnesium, zinc, dan fosfor. Tidak hanya untuk balita, brokoli juga cocok dikonsumsi oleh lansia dan ibu menyusui. Bagaimana cara pengolahannya? Apa yang kita butuhkan? Kita bisa tambahkan 250 gram brokoli, 1 sendok makan mentega, 1 siung bawang putih, 20 gram bawang bombay, kita cincang, kemudian 200 ml susu segar, 200 ml kaldu, 2 sendok krim segar, setengah sendok merica, setengah sendok teh pala bubuk, kemudian 1 lembar daun salam di sini, kemudian 1 sendok garam. Bahan pelengkapnya apa? Perlu kita tambahkan apa? Kalau mau ditambahkan, kita bisa menambahkan seperti daging asap, kita potong kasar, maupun kita kasih keju. Kalau tidak ada bahan pelengkap, kita cukup bahan pokoknya. Kalau mau ditambah bahan pelengkap, lebih menarik lagi. Seperti itu. Cara membuatnya bagaimana? Kita didihkan air secukupnya, lalu rebus brokoli hingga layu, kemudian kita angkat. Kemudian kita rendam brokoli dalam air es hingga dingin, lalu tiriskan. Tumis bawang bombay dan bawang putih hingga layu, kemudian baru kita masukkan brokoli, kita tumis sebentar, kemudian kita angkat, masukkan tumis ke dalam mangkuk blender, masukkan susu lalu tumis hingga lembut, tuangkan di dalam panci, tambahkan kaldu, krim segar, merica, dan daun salam, kemudian didihkan. Kemudian bisa kita angkat dan kita sajikan ketika panas supaya nafsu makan bayi atau balita meningkat. Itu dari jenis sayuran. Kemudian dari ikan, kita bisa menggunakan ikan salmon. Dibuat apa ikan salmon? Kita bisa buat bubur ikan salmon. Saat memilih jenis ikan yang tepat, yaitu ikan, kita pilih ikan yang tepat, yang masih segar ya. Pastikan bukan mengandung ikan yang bermerkuri. Ikan berlemak seperti salmon adalah sumber yang baik dari asam lemak omega 3, BHA, dan EPA. Yang keduanya penting untuk pertumbuhan serta fungsi otak si kecil. Caranya, makanan lebih mudah dicerna oleh bayi, kita bisa membuat bubur ikan salmon. Bahan apa saja yang kita butuhkan? Bisa kita buat 50 gram beras, lalu cuci sampai bersih, 1200 ml air kaldu ayam, 50 gram salmon filet, 50 gram wortel yang sudah direbus, 25 gram keju parut, irisan daun bawang secukupnya. Caranya bagaimana? Yang pertama, rebus beras dan air kaldu ya sampai setengah kental. Kemudian masukkan salmon, kacang merah dan wortel, aduk sampai benar-benar kental. Kemudian angkat dan tambahkan irisan daun bawang di atasnya. Apabila teksturnya lebih halus lagi, makan bubur bisa juga di blender gitu. Tetapi makanan halus ini kita harus sesuaikan pada usia bayi, karena kalau kita terus memberikan makanan halus, nanti ketika dewasa dia akan terbiasa dengan makanan yang halus. Seperti itu. Itu dari bahan ikan. Kemudian dari nasi tim ayam. Tim ayam di sini saat memilih makanan sekecil, pastikan dalam satu menu mengandung beberapa nutrisi. Karena di sini bukan menu empasi awal lagi, tidak perlu menu tunggal lagi. Bisa mencoba membuat nasi tim ayam untuk balita sebagai resep makanan balita 1 sampai dengan 2 tahun. Karbohidrat dan protein yang terdapat dalam nasi juga ayam bisa memenuhi kebutuhan nutrisi. Seperti itu. Bahannya di sini pada nasi tim, pada ayam ini sangat banyak dibutuhkan ya. Nanti di sini sudah ada penjelasannya. Ibu-ibu bisa melihatnya, ini hampir sama dengan pengolahan ikan salmon, tetapi kita bisa membubuhkan topping dan bahan nasi serta bahan perlengkapnya. Nanti bisa dibutuhkan di sini masih ada telur, masih ada beras dan lain sebagainya. Cara membuat topping pada nasi tim di sini, tumis bawang merah dan bawang putih hingga bawang menjadi merah kecoklatan. Lalu masukkan potongan ayam dan jamur, kemudian aduk hingga rata. Berikan air secukupnya, lalu tambahkan gula, garam, kecap di sini sebagai pemanis. Kalau misalnya ada wijen, tambahkan wijen.
kaldu jamur, lalu lada bubuk. Masak hingga air itu menyusut. Kemudian cara membuat nasinya, panaskan minyak wijen, tumis beras sebentar, lalu tambahkan kecap manis, kecap asin, saus tiram, dan kaldu jamur, lalu aduk hingga rata. Kemudian tambahkan dengan air kaldu dan biarkan meresap ke dalam beras, karena biar nanti rasa kaldunya juga terasa. Kemudian tahap akhir di sini adalah tata topping ayam jamur dan telur rebus pada dasar mangkuk. Kemudian berikan beras yang sudah dibumbui tadi, aduk semua bahan hingga merata. Kemudian kukus selama kurang lebih 40 menit sampai dengan matang. Kalau mengolah ikan harus benar-benar matang, beda dengan sayur ya. Kalau sayur jangan terlalu matang. Kalau terlalu matang nanti kandungan vitamin dan mineral yang ada di dalam sayur itu sendiri akan hilang. Kemudian tadi dari bahan sayur dan bahan ikan. Sekarang kita bisa dari bahan buah. Contohnya kita bisa buat pancake dari oatmeal pisang. Oatmeal adalah makanan yang bernutrisi untuk si kecil, sehingga bisa menyajikannya untuk sarapan atau makanan selingan. Seperti itu. Kemudian oatmeal sendiri makanan yang kaya akan nutrisi, penting seperti serat, protein, dan vitamin. Selain itu, oatmeal juga mengandung beta-glukan yang dianggap dapat meningkatkan produksi sel sistem kekebalan tubuh. Gitu. Namun mungkin rasa oatmeal yang hambar menjadi tidak menarik untuk balita, maka bisa kita olah dengan tambahan atau topping pisang, yaitu dengan pancake pisang. Bahan apa saja yang perlu ditambahkan? 2 buah pisang matang, 2 butir telur, 50 gram oatmeal, setengah sendok teh baking powder, sedikit garam, bisa kita tambahkan dengan yogurt, madu, keju, atau potongan buah segar lainnya bila mau. Jadi di sini kita harus berfokus kepada pisang. Cara membuatnya, blender pisang, telur, oatmeal, baking powder, dan garam hingga halus dan tercampur hingga rata. Diamkan adonan selama 10 sampai dengan 20 menit sampai tekstur menjadi agak kental. Kemudian kita panaskan wajan anti lengket dengan api yang sedang biar di sini benar-benar nanti matang. Tuangkan 1 sendok makan besar adonan ke wajan, lalu goreng hingga kedua sisi berwarna coklat. Kemudian sajikan madu atau topping yang disukai oleh balita di atas oatmeal itu sendiri. Di sini sudah bisa kita gunakan sebagai makanan selingan. Kemudian tadi dari buah sekarang kita ada contoh lagi, yaitu stik mozzarella. Di sini mozzarella yang tentunya mampu menjadi cemilan yang lezat untuk balita. Cara membuatnya juga sederhana, bisa kita lakukan di rumah. Yaitu kita bisa olive oil secukupnya, 1 bungkus mozzarella cheese berbentuk batangan, kemudian ada kulit pangsit secukupnya. Sama ya, contohnya panaskan oven pada suhu 200 derajat Celcius, letakkan kertas memanggang, lalu lumuri dengan olive oil. Gulung batang keju mozzarella dengan kulit pangsit, lalu letakkan dengan sisi terlipat menghadap ke bawah, kemudian lumuri dengan olive oil sedikit, panggang selama 10 sampai dengan 12 menit. Kemudian kita balik lagi, kita lumuri lagi sedikit olive oil agar mudah membalik dan memastikan semua matang dan merata. Panggangnya 5 sampai dengan 8 menit. Kemudian kita lihat kalau warnanya sudah menguning kecoklatan, kita angkat dari oven, kita sajikan, kita bubuhi dengan saus atau bisa dengan saus marinara. Gitu. Kita sudah membuat cemilan sehat untuk anak. Kemudian bola-bola nasi. Ini berarti dari sumber karbohidrat. Ya. Bola-bola nasi mungkin ibu-ibu sangat mudah untuk melakukannya, yaitu 1 centong nasi, 1 buah wortel. Di sini berarti ada bahan sayuran, juga ada bahan karbohidrat, bahan tahu kita haluskan. Kemudian sudah ada bahan lagi, kita apalagi, yaitu daging ayam yang kita giling. 2 butir telur, 1 sendok tepung serbaguna, 1 butir bawang putih cincang kasar, 1 batang daun bawang, tepung roti secukupnya, garam secukupnya, dan lada secukupnya. Kemudian minyak goreng untuk kita menggoreng, kita juga gunakan minyak yang masih fresh gitu ya. Jadi di sini dengan bola-bola nasi ini anak sudah bisa
merasakan karbohidrat, sayur, kemudian protein, baik itu dari hewani maupun nabati sudah didapatkan dalam satu bola-bola nasi, seperti itu. Kemudian ada tofu kuah atau tofu kuah wortel. Di sini cukup mudah kita buatnya. Di sini sudah ada dari bahan sayur, yaitu 200 ml kaldu ayam, 50 gram wortel parut halus, 50 gram daging ayam cincang, 50 gram tofu potong-potong, kemudian 1 sendok mentega dan 1,5 sendok teh garam. Cara membuatnya sangat mudah. Panaskan mentega dengan api kecil, masukkan daging ayam cincang dan tofu, aduk rata sampai matang. Tuangkan kaldu ayam, masukkan juga wortel dan garam, aduk rata, koreksi rasa, masak hingga matang, angkat dan sajikan. Karena di sini kenapa perlu masak hingga matang? Karena ada bahan dari bahan daging, yaitu ada ayam ya. Kemudian tadi di sini berarti untuk tofu ini sudah ada protein hewani, sudah ada protein nabati, seperti itu ya. Itulah beberapa jenis resep makanan balita 1-2 tahun yang bisa untuk sarapan, makan besar hingga cemilan. Beberapa jenis makanan ini yaitu dari bahan hewani dan nabati, terutama sayur dan ikan. Selain sayur dan ikan, kita juga harus memperhatikan piramida makanan yang menunjukkan susunan makanan yang diperlukan oleh bayi. Di mana piramida yang disajikan yang paling banyak dibutuhkan adalah makanan pokok, yaitu karbohidrat pada tingkat pertama, kemudian sayur dan buah pada tingkat kedua, pada tingkat ketiga makanan sumber protein, kacang-kacangan, dan tingkat teratas adalah sumber yang dibutuhkan paling sedikit, yaitu garam, gula, minyak, merica, dan bumbu lainnya. Itu ada beberapa resep makanan pendamping ASI untuk usia 1 sampai dengan 2 tahun dari bahan sayur dan ikan. Semoga bermanfaat, di mana empasi ini sangat mempengaruhi tumbuh kembang pada balita. Maka dibutuhkan empasi yang sesuai dengan usia bayi dan balita, dan tentunya empasi yang bergizi. Semoga bermanfaat. Apa yang sudah saya jelaskan, ibu juga bisa menerapkannya pada pemberian empasi pada balita usia 1 sampai 2 tahun. Terima kasih. Sekian dari saya. Selamat siang.